Responding. Oke. Ini tadi saya ini apa ini? Layoutnya agak beda. Layar saya kelihatan nggak? Belum ya? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Oh, bentuknya nggak kayak biasanya. Biasanya kedobel-dobel gitu di sini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sebentar saja. Hari ini kita materinya praktikum ya, hierarchical clustering seperti itu. Jangan lupa nanti absen. Kemudian untuk hari ini saya bikin bentuk, ini bisa cek e-learning ya, sambil cek e-learning boleh. Saya buat bentuknya dalam beberapa, nanti saya mau teman-teman ngasih komentar apakah bentuk yang mana yang paling oke buat pembelajaran. Misalnya hari ini kita materi hierarchical clustering, kemudian teman-teman bisa akses sini teori ya, yang lalu seperti itu, cuman dalam bentuk cerita, seperti itu aja bedanya. Ini teman-teman butuh yang ada ceritanya. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan ke latihan tapi dalam bentuk praktikum. Saya linkkan ke Google Colab saya, nanti silahkan. Ini saya buat view only, jadi istilahnya teman-teman tetap bisa ngeran di sini, tapi teman yang lain tidak akan terganggu, insya Allah begitu. Nanti bisa dicoba. Mana nih? Kenapa nggak kelihatan? Ya. Ini karena saya bikinnya pakai akun ini, coba saya ganti akun. Supaya aslinya nggak keedit. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa sambil baca ya di sini. Di latihan hierarchical clustering ini kita akan pakai modulnya scikit-learn, agglomerative clustering seperti itu. Nah, datanya adalah ini. Di-input begitu. Dimensi fiturnya cuma 2, variabelnya X sama Y. Kemudian jumlah datanya ada 19, baris recordnya ada 19, indeks 0 sampai 18 ya. Kemudian di sini saya sudah siapkan dengan things will not be saved nih. Tapi teman-teman tetap bisa run di sini, silahkan. Kalau pengen nyimpen silahkan di copy ke Colab teman-teman sendiri ataupun ke Spider ataupun ke Jupyter, silahkan. Teman-teman bisa run di sini, run anyway misalnya. Kemudian ini harusnya saya clear dulu ya. Nanti teman-teman bisa run di sini langsung. Kemudian di sini memang sudah saya berikan misalnya code ini adalah untuk visualisasi dari data yang 19 baris ini adalah sini, seperti itu. Ya, teman-teman bisa pakai ini. Kemudian di sini saya pengen teman-teman membagi klaster menjadi 4 hierarchical clustering, tapi 4 klaster. Nah, code-nya di sini. Ini gambar. Silahkan teman-teman tulis code-nya di sini. Begitu. Nanti silahkan di-run ya. Hasilnya seperti apa? Kemudian hasilnya nanti karena kita pakainya di sini adalah default, nilai default kecuali jumlah cluster ya. Defaultnya untuk agglomerative cluster ini adalah n clusternya 2,
kemudian Euclidean, dan sebagainya. Kemudian linkage-nya adalah word. Word ini adalah apa? Default-nya adalah word, ini adalah centroid linkage, kalau kita bahas di teori kemarin. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau mau coba complete, average, sama single. Kita tinggal tambahin linkage sama dengan apa gitu di sini. Ya, n cluster sama dengan 4, linkage sama dengan misalnya complete, average, atau single. Seperti itu. Nah, kemudian hasilnya nanti adalah karena kita bagi menjadi 4 cluster, nanti adalah indeksnya 0, 1, 2, 3. Nah, hasilnya nanti ternyata misalnya indeks apa namanya, ini adalah ke 0, ke 1, ke 2, pengelompokannya bisa berubah-ubah. Yang jelas 0, 1, 2 ini dalam satu cluster, 3, 4, 5, 6, 7 satu cluster, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian nanti saya minta teman-teman untuk buat apa atau plot hasil clusteringnya. Nah, bedanya apa? Bedanya teman-teman silahkan pakai code yang ini juga, sama ini silahkan dipakai gitu, atau saya kerjain dari sini. Nah, nanti teman-teman bisa gini, clustering sama dengan aglomeratif. Karena ini saya ketik bukan di akun yang edit ya, jadi nanti teman-teman nggak akan berubah. In cluster sama dengan 4. Kemudian clusterku sama dengan kita feed clustering.feed df. Nah, kemudian kita print clustering.label. Is and clusters kurang S. Nah, nih misalnya. Jadi kalau kita pakai nilai default kecuali n clusternya sama dengan 4 ya, akan kelihatan bahwa ini dari indeks 0 sampai 18. Jadi kan datanya tadi ada 19 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini akan kelihatan mana yang menjadi apa namanya satu klaster, misalnya 1, 2, 3, 0, 1, 2. Ini adalah jadi satu klaster. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Ini satu klaster. 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12. Ini satu klaster. Kemudian 13, 14 sampai indeks 18 ini menjadi satu klaster. Gitu. Sampai sini jelas? Halo? Jelas. Jelas ya? Ternyata nggak masuk ke suara saya ya, sebentar ya. Kurang kencang ternyata. Suara saya udah lebih jelas? Jelas, Bu. Nah, ini udah masuk nih. Jadi tadi ternyata nggak masuk suaranya. Oke. Kemudian nanti teman-teman silahkan dicoba-coba apa namanya linkage-nya. Ini kan karena centroid linkage ya. Silahkan complete, average, single begitu. Misalnya teman-teman bisa tambahin seperti ini. Apa namanya linkage sama dengan misalnya centroid. Seperti itu. Hasilnya nanti apakah beda atau sama edge? Kok centroid complete, masya Allah. Centroid itu word complete. Nah, ini hasilnya. Nah, kayaknya nggak berubah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kalau mau single linkage, ini single linkage hasilnya kayaknya mesti sama. Kemudian average. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba-coba. Nah, kemudian indeks 1, 2, 3-nya, 1, 2, 3 ini berubah-berubah, tidak masalah ya. Masih ingat kan kalau clustering adalah kita hanya peduli yang jadi satu kelompok
siapa aja istilahnya. Jadi nggak ngaruh kalau urutannya itu berubah-berubah. Yang jelas istilahnya gini, 0, 1, 2 ini ada dalam satu kelompok. Misal pun nanti teman-teman run lagi, misalnya indeksnya berubah menjadi misalnya ini 3 atau berapa gitu ya kan. Tadi kan sempat ya, misalnya complete. Nah, ini kalau pakai complete linkage, dia 3 begitu. Berarti kan, tapi hasilnya tetap sama. 0, 1, 2 itu adalah satu kelompok atau satu grup. Kalau kita bagi klasternya menjadi 4. Begitu. Nah, kemudian, kemudian berikutnya adalah teman-teman diminta untuk plot hasil klaster. Kalau ini adalah plot sebelum klaster, teman-teman silahkan plot. Tinggal copy ya. Pokoknya damai sekali. Kemudian tambahkan apa? Menambahkan variabel ini, clustering label C. Jadi kita buat tambahan variabel di sini, koma, bukan variabel apa, argumen. Kita tambahin argumen supaya warna-warna untuk setiap grup cluster ini berbeda, gitu. Nah, ini kan beda-beda ya jadinya. Jadi warnanya berbeda-beda. Ketahuan bahwa kalau dibagi menjadi 4 klaster, dia kelompoknya akan seperti ini. Gitu. Terlihat jelas ya. Kemudian, selain pakai kayak gini, ini kan hasil clusteringnya ya. Ini kan hierarchical clustering, Bu. Saya mau lihat hierarkinya, bisa. Nah, kita bisa pakai SciPy. Tapi kalau SciPy ini, dia apa namanya istilahnya, kita nggak akan lihat dulu pembagian klasternya di sini. Cuma ada metode linkage-nya. Ya, metode linkage-nya ini langsung ditulis di sini karena dia kayak seperti ngitung sendiri, nggak berhubungan sama code yang ini, nggak berhubungan sama yang ini, nggak berhubungan sama scikit-learn agglomerative ini. Dia punya ini sendiri karena dia mau membuat apa namanya dendrogram. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini jika teman-teman sudah ketikkan code-nya. Begitu. Teman-teman akan lihat di sini bentuk dendrogramnya. Nah, kenapa ini nggak ada pembagian linkage ya? Karena kan maksudnya nggak ada pembagian klasternya karena kita mau membuat apa namanya dendrogram utuh. Jadi kita mau buat dia jadi satu gitu. Istilahnya kita nggak bagi-bagi dia ke dalam berapa apa namanya tadi berapa klaster itu enggak. Nah, sehingga apa? Sehingga kelihatan bentuknya seperti ini. Nah, karena tadi kita bagi menjadi 4, mungkin teman-teman bisa ngeh di sini. Akan jelas sekali bahwa masih ingat ya, ini garis Y ini di sebelah sini Euclidean distance, ini menunjukkan jarak. Berarti semakin tinggi kaki dendrogramnya, berarti semakin jauh juga jaraknya. Nah, maka dari itu, kalau kita mau membagi dia ke dalam 4, misalnya 4 linkage, teman-teman akan bisa melihat dari kakinya. Dari kakinya. Ya, berarti apa? Berarti ini, 13, 14, 15, 16, 17, ini kan 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Oke. Jadi kalau kita jadi bagi 4, 1, 2, 3, 4. Bagaimana kalau 3? Kira-kira grupnya yang mana aja? Ini kalau 4 kayak gini ya. Kalau 3 berarti 1. Yang paling tinggi pisah dulu. Ini udah terpisah. 2. 3 berarti ini jadi satu kelompok. Kalau 2 klaster bagaimana? Berarti 1 di sini, 2 ini semuanya. Gitu. Dan seterusnya. Bagaimana kalau 5? Bagaimana kalau 6? Dan seterusnya. Clear ya? Nah, gitu.
Nah, atau ini kalau dari visualisasi, atau teman-teman bisa juga lihat dari sini tadi. Misalnya, ini linkage-nya berapa misalnya? Tadi misalnya 2. Nah, 2 nih. Apakah sama nih? No, kan? Ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu menjadi satu klaster. Kemudian 13 sampai 18 menjadi satu klaster. 13 sampai 18 satu klaster, 0 sampai 12 jadi satu klaster. Nah, sesuai ya sama dendrogramnya. Gitu. Clear teman-teman? Clear ya? Halo? Clear Bu, clear. Iya. Benar ya. Nanti jangan lupa teman-teman harus wajib banget klik ini untuk supaya bisa lanjut ke soal berikutnya, ke soal WIS gitu. Nah, jadi syaratnya adalah harus mengerjakan sebelumnya begitu. Jadi teman-teman harus membaca dari awal sini, kemudian baru bisa next gitu. Nah, kalau nggak diklik nanti nggak dianggap sudah mengerjakan ya. Apa namanya aktivitinya gitu. Gitu saja. Jelas ya? Gampang? Gampang. Yeah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Soal kuisnya cuma satu dan bisa diambil banyak berkali-kali. Silahkan buat main-main, boleh. Gitu. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin saya akhiri ya. Hari ini saya sudah diteleponin untuk ke kampus, ini saya sudah siap juga sebenarnya. Saya mau berteman sebentar. Oke, jika sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin saya akhiri kuliah hari ini. Sebelumnya, minal aidin wal faidin bagi teman-teman yang beragama Islam, untuk teman-teman semuanya juga. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya pernah lakukan. Masih suasana Lebaran ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.